shuttlecock GP Gold ini salah satunya yang banyak di request ya. Yang mana ini adalah shuttlecock standar turnamen nasional dan internasional. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kayaknya teman-teman menjelang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ya, sebentar lagi lebaran. Kita sekarang bahas dua shuttlecock yang kemarin direkomendasikan sama kawan saya. Kata dia sih ini salah satu shuttlecock yang secara ketahanan dan tingkat stabilnya bagus. Ini ada yang pertama GP Gold, ini salah satu shuttlecock yang sudah populer banget. Dan kemudian yang terbaru, ini yang disetok sama kawan saya, yaitu adalah Pison. Dua shuttlecock ini sudah tersedia di marketplace teman-teman. Jadi kalian yang jauh dari Lampung gitu ya, mau beli secara online itu sangat mudah banget. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Dan dua shuttlecock ini saya bandingkan karena memang punya harga yang nyaris sama di kisaran 130 sampai 150 ribuan. Dan setelah pemakaian shuttlecock ini di beberapa match dalam 1 sampai 2 bulan ini teman-teman, saya sih bisa berkesimpulan bahwasanya di harga 135 ribuan, dua shuttlecock ini salah satu shuttlecock yang recommended buat kalian cobain. Walaupun berdasarkan pengalaman saya dengan shuttlecock yang pernah saya gunakan ya, di harga segitu misalnya ada Flow, Suway, Celine, itu lebih awet, tapi secara feel pukulannya memang ini lebih apa ya, lebih enteng sedikit, nggak seberat-berat shuttlecock yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya udah dibandingin sama shuttlecock Alpha 3-in-1, kemudian Belda Z1, itu ya memang ketahanannya masih jauh juga sih. Lebih bagus yang Belda Z1 sama Alpha 3-in-1 ya. Tapi secara feel di harga 135-140 ribuan, GP Gold dan Pison ini worth it banget. Asli, ini udah worth it banget. Nah, nanti bakal kita jelaskan secara detail ya, gimana perbedaan, persamaan dari dua shuttlecock ini, kira-kira apa sih kelebihan masing-masingnya dari tampilan-tampilannya, pun juga pengalaman saya dengan kawan-kawan. Nanti ada cuplikan pertandingan match, seberapa intens pukulan-pukulan yang kita lakukan ketika main di lapangan, sebagai gambaran buat kalian seperti apa awetnya shuttlecock ini. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari dua shuttlecock yang kita review kali ini, yaitu Pison dan juga GP Gold. Nah, buat kalian yang sudah kenal dengan dua shuttlecock ini, boleh berbagi di kolom komentar gimana pengalaman kalian pakai dua shuttlecock ini ya. Kalau kita lihat sih di slopnya secara dominan warnanya sama-sama. Ada warna hitamnya, walaupun Pison ini lebih dominan ya hitamnya. Kemudian ada warna putih. Kalau Pison tulisan ini silver ya. Kalau ini GP Gold, sesuai namanya GP Gold, makanya tulisannya dibuat gold. Kemudian kalau kita lihat spesifikasinya sih, kalau di yang Pison ya, di sini ada tulisan nih, brand Pison, model 2-in-1, kemudian feeder kelas A, jadi ini kelas A ya. Kemudian cork head 2 layer cork, kemudian ada flying A+, terbangnya A+ ya, durability A, kemudian feelingnya A+. Ini ada logo Pison, ada satu dus 2-in-1 feather shuttlecock, tulisan Pison yang banyak, merek terdaftar CV Bahtera Karya Abadi. Kemudian di slopnya tutupnya seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian kalau kita ke bagian, oh di sini ya ada kecepatan yaitu 77 dan 78, jadi ada dua opsi, made in Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di GP Gold, ini ada spesifikasi 12 shuttlecock dalam satu slop ya, satu dus. Wake 4,9, standar bulu lancip biasanya di segitu teman-teman ya. Kemudian speed 78. Kayaknya sih kemarin nggak ada opsi yang 77 ya. Apalagi nih, made in Indonesia. 12 piece best quality control. Ya, kemudian di bagian ininya ya, tutupnya seperti ini. Tuh ya, seperti biasa. Kemudian kita coba sekarang masuk ke bagian shuttlecock dalamnya. Kita bandingkan keduanya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Tuh, jadi yang bagian Pison sama GP Gold ini secara bentuk hampir sama kualitasnya. Sama-sama bulu lancip, yang mana ini adalah shuttlecock standar turnamen nasional dan internasional. Kualitasnya hampir sama, secara beratnya pun juga feel dipukul-pukul teman-teman ya. Larinya dua shuttlecock ini nyaris sama. Walaupun saya ngerasain sih si Pison ini lebih sedikit cepat
kalau larinya yang paling nyaman sih GP Gold, tapi tetap sama-sama enak ya. Ya, di sini ada stiker, yang satu yang Pison warna hitam, yang Pro GP ini warna coklat. Secara pengelemannya, lemnya sedikit beda warnanya saja. Mungkin GP Gold lebih ketara banget ya, bagian-bagian lemnya tuh. Kalau ini lebih kayak lemnya sedikit gitu, tapi memang secara tingkat ketahanannya nyaris-nyaris sama dua shuttlecock ini. Ya ini ya, dua shuttlecock GP Gold dan juga Pison, yang menurut saya sih di harga 135-an ini lumayan worth it, walaupun sebetulnya masih ada yang lebih awet-awet, tapi karena memang shuttlecock GP Gold ini salah satunya yang banyak di request ya, yang katanya banyak banget beredar di banyak daerah gitu, yang semuanya sudah tidak meragukan lagi kualitasnya. Saya akhirnya bisa nyobain nih, dan benar GP Gold ini memang benar-benar tahan banget. Ya lumayan tahan, tapi bukan yang tahan banget kayak Flow ataupun Shuwei ataupun Celine itu lebih tahan, atau misalnya Bilda Z1 ya, yang sedikit ada selisih harganya memang, atau Alpha 3-in-1 di harga segitu itu yang lebih awet-awet secara awet. Tapi kalau feel pukulannya ini enak, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan, pas gitu. Dan kemarin teman-teman, dari tingkat ketahanannya di satu match misalnya dua partai gitu ya, dua match hitungannya rally point 21 poin gitu, dua shuttlecock ini sama-sama ketahanannya nyaris sama. Di shuttlecock GP Gold dan Pison, dua set 21 poin rally itu kita pakai 1,5 lah, kalau dibahasakan gampangnya 1,5, jadi nggak nyampe 2. Dengan daya tahan segitu sih menurut saya sangat recommended ya, walaupun memang harganya jauh lebih mahal dari shuttlecock yang biasa kita pakai gitu, yang di harga 115-120 ribuan, ada selisih 15-20 ribuan kan. Buat bandar-bandar shuttlecock itu lumayan gitu. Tapi buat kita user badminton gitu, user shuttlecock itu ya kayak gini sebenarnya shuttlecock dambaan. Nah itu tadi teman-teman ya, detailing shuttlecock Pison dan juga GP Gold yang sudah kita sampaikan secara detail teman-teman. Pun juga pengalaman saya dan kawan-kawan ketika pakai dua shuttlecock ini buat main. Secara feel shuttlecock ini layak, secara harga memang kurang kompetitif. Seharusnya kalau shuttlecock ini mungkin di harga masih di bawah 130 wajib diambil, tapi kan sudah di atas 130, buat banyak kalangan sih memang sudah terlalu tinggi ya. Apalagi misalnya di gor-gor yang nggak dikelola sama negara ya, pasti bayaran shuttlecock ini pasti bakal mahal banget. Sisi lain pemakaiannya di satu match itu di dua partai gitu ya. Mau ngabisin satu shuttlecock
udah jelek banget. Jadi harus nambah shuttlecock lagi gitu. Jadi 2 shuttlecock tuh ya shuttlecock keduanya itu ya lumayan lah, masih setengah pemakaian gitulah kira-kira gitu. Seberapa worth it secara feel dan juga karakter lari dan juga harganya sih menurut saya pribadi dengan kawan-kawan ini layak banget. Tapi kalau dibandingkan dengan shuttlecock yang biasa kita pakai, ya 2 shuttlecock ini memang lebih mahal sedikit. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pakai shuttlecock ini atau shuttlecock lain yang menurut kalian awet di sekitaran daerah kalian, boleh ngasih rekomendasi di komentar teman-teman. Siapa tahu nanti ada link pembeliannya dan bisa saya cobain satu persatu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, selamat tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.